Selamat siang, hari ini kita akan membahas tentang modul-modul dasar komputer dengan topik mobile dan laptop. Di sini sudah ada beberapa soal ya untuk kita kerjakan di praktikum dasar-dasar komputer. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk modul kali ini. Di modul hari ini kita akan membandingkan ya, meng-compare antara beberapa prosesor dan juga ada GPU di sini yang nanti kita bisa menggunakan cpubos.com ini untuk comparing antara prosesor satu dengan yang lainnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mencoba melakukan perakitan dengan menggunakan virtual activity laptop atau desktop. Dengan menggunakan fasilitas pada cpubos.com, bandingkanlah beberapa prosesor di bawah ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 prosesor yang perlu kita compare di sini, dan kita bisa tinggal mengcopy saja untuk Intel Core i7 ini. Lalu kita buka cpubos. Saya sudah menyiapkan di sini. Nah, ada 2 panel yang bisa kita inputkan, contoh CPU-nya. Di sini, lalu kita kopikan satu lagi, Intel Core. Kita inputkan di sini. Kemudian ketika sudah diinputkan dua-duanya, kita klik compare. Kita tunggu. Dari sini kita bisa melihat ya antara Core i7 yang 5500 dengan Core i7 4720 dari harganya pun sudah cukup berbeda. Kemudian kita bisa melihat dari perbedaan dari benchmarknya, di sini pun sudah terlihat ya. Ada benchmark di sini, perbandingan dari antara dua prosesor tadi. Kemudian di bawahnya ada spesifikasi. Nah, ini cukup penting dan bisa kita lihat secara langsung ya antara Core i7 yang 5500 dengan yang 4720. Ada summary, ada features-nya, ada details, ada overclocking-nya, kemudian ada grafik, dan juga ada spesifikasi yang lainnya yang cukup penting. Nah, ini nanti silahkan bisa menuliskan beberapa perbedaan ya, beberapa perbedaan yang nanti diperlukan untuk menjawab di soal yang nomor 2 ini. Nah, jadi untuk membandingkan ya antara Intel Core i7 dengan Intel Core i7 yang 4720 ini, kalian bisa langsung membandingkan berdasarkan dari CPU BOS yang sudah kita lihat tadi. Silakan bisa menuliskan secara deskriptif ataupun bisa membuat penjelasannya berupa tabel, itu silahkan. Begitu pula dengan yang nomor 2 hingga yang nomor 5 ini pun sama ya cara pengerjaannya. Kita cukup comparing saja dengan menggunakan CPU BOS ini ya. Kemudian boleh nanti bisa menuliskan secara deskriptif ataupun menggunakan poin-poin menggunakan tabel gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di nomor 3. Dengan menggunakan fasilitas pada gpubos.com, bandingkanlah beberapa GPU di bawah ini. Nah, hal yang sama perlu kita lakukan juga di sini. Kita copy, lalu kita buka gpubos.com. Saya sudah siapkan di sini. Kita klik, lalu copy paste di sini. Lalu kita ambil lagi GTX 1050. Kita tempelkan lagi di sini, paste, lalu kita klik compare. Nah, dari harganya sudah sangat berbeda ya.
jadi comparing harga, lalu kita turun melihat dari review dari GPU BOS di sini, antara perbedaannya antara dengan menggunakan GeForce MX 150 dengan GeForce GTX 1050. Oke, kemudian untuk detailnya kita bisa lihat di bawah ini. Nah, ini sudah terlihat sekali perbedaannya dari memori, dari pixel, lalu dari slightly better floating-nya, kemudian dari teksturnya, dan beberapa spesifikasi lainnya. Nah, ini nanti bisa dituliskan langsung di pertanyaan atau soal yang nomor 3 ini. Silakan untuk yang nomor 3 juga sama seperti yang di nomor 2. Teman-teman boleh menuliskan secara deskriptif ataupun langsung membuat berupa tabel. Hal yang sama pula akan kita lakukan di beberapa GPU yang di bawahnya ini. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 4. Sebutkan spesifikasi prosesor GPU, RAM, besarnya ROM untuk beberapa mobile device berikut ini. Nah, berarti nanti teman-teman sekalian tinggal browsing saja untuk melihat spesifikasi dari Samsung Galaxy S9, lalu Samsung M20, kemudian Apple Watch Series yang keempat ini. Nah, nanti kita bisa membandingkan. Ya. Spesifikasi antara Samsung Galaxy S9 dengan Sony Xperia. Nah, ini sebenarnya saya tidak memberikan kalian haruskan menggunakan website apa untuk comparing ya, tetapi di sini saya menggunakan saya menggunakan versus.com. Dari gambarnya pun sudah terlihat ya comparingnya. Lalu di sini ada mengapa Samsung S9 lebih baik daripada Sony Xperia. Nah, ini diulas secara lengkap di sini. Lalu untuk spesifikasinya ada di bawahnya ya. Nah, untuk yang warna biru ini adalah Samsung Galaxy S9. Untuk yang warna merah ini adalah Sony Xperia SZ2. Nah, sini dari sisi display juga ada, ya. Dari performanya juga ada. Nah, ini sudah komplit di sini. Kemudian ada storage internalnya, kemudian kita bisa melihat kameranya seperti apa, ya. Di sini sudah cukup komplit dan lengkap untuk dideskripsikan di soal. Nah, gitu. Oke. Lanjut lagi di nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah soal studi kasus ya. Rekomendasikanlah laptop dengan detail dan spesifikasi ya untuk seorang desainer grafis. Nah, desainer tersebut akan menjalankan aplikasi foto editor, vektor grafis, video editor, dan 3D design. Desainer mengharapkan laptop yang mampu menampung dan menjalankan aplikasi tersebut secara multitasking. Budget yang tersedia sebesar 12 juta rupiah saja. Selain itu, desainer juga mengharapkan laptop yang dibeli bisa digunakan untuk melakukan hobi bermain game. Kemudian menurut Anda, laptop apa yang sebaiknya dibeli dan berikan alasan mengapa Anda memilih laptop tersebut. Jadi teman-teman sekalian bisa merekomendasikan laptop yang tepat dengan harga 12 rupiah ya. Ini sekitar 12 juta rupiah untuk mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan usernya. Nah, silakan nanti kalian bisa browsing dengan membuka beberapa website untuk comparing ya antara laptop satu dengan laptop yang lainnya. Karena di sini untuk desain grafis dan juga game, maka nanti untuk pemilihan laptop pun juga harus disesuaikan. Nah, ketika kalian sudah memilih salah satu laptop yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di nomor 5 ini, berarti nanti silakan kalian menuliskan nama laptop tersebut, kemudian versinya, dan mungkin bisa dibuat seperti tabel itu ya.
ada speknya, kemudian ada gambarnya di situ, gambar laptopnya seperti apa. Lalu kita bisa membandingkan ya, kita bisa melihat oh bahwa ternyata laptop ini memang sesuai dengan kebutuhan yang seperti yang ada di nomor 5 ini gitu ya. Nah, kalian boleh silakan nanti untuk menjawabnya bisa secara deskriptif ataupun membuat tabel, tapi juga diberikan alasannya ya, mengapa laptop ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di soal 5.1 ini. Kemudian yang nomor 5.2 ini, rekomendasikanlah mobile phone ini lengkap dengan spesifikasinya pula untuk seorang ibu rumah tangga. Beliau senang bersuah foto atau selfie dan chatting. Ketika menjemput anaknya, beliau harus menunggu di sekitar sekolah karena jam pulang anaknya tidak menentu, sehingga beliau sering berinteraksi dengan mobile phone-nya dalam jangka waktu yang cukup lama. Budget yang dimiliki oleh uh, ibu tersebut ini sebesar 2 juta rupiah. Berikan alasan mengapa Anda merekomendasikan mobile phone tersebut. Nah, ini juga sama seperti soal yang di atas ini. Kalian silakan merekomendasikan satu mobile phone yang cocok untuk ibu rumah tangga yang memiliki aktivitas ya hanya cukup untuk bersuah foto dan chatting saja. Ya, berarti tidak lebih dari itu dengan budget 2 juta rupiah. Kira-kira apa nih mobile phone yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget si ibu ini. Nah, nanti kalian bisa menjelaskannya pula kira-kira mengapa mobile phone ini cukup tepat untuk digunakan oleh ibu rumah tangga dengan kebutuhan bersuah foto dan chatting ini, lalu silakan nanti dijelaskan untuk spesifikasinya gitu. Nah, oke, sepertinya nanti kalian bisa langsung mengerjakan dari lembar kerja ini, lalu silakan nanti untuk lembar jawabannya bisa disesuaikan dengan menggunakan jawaban secara deskriptif ataupun berupa tabel. Selamat mengerjakan.